Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, bangun, udah siang nih. Kalian harus tahu hot news yang lagi menghebohkan publik. Terutama buat yang mata duitan, pasti bakal tercengang banget sama kasus ini ya. Kasus ini bisa dibilang cukup brutal karena ada sekitar 1.000 triliun uang palsu yang diproduksi di dalam ruang perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Yang produksi itu ada sekitar 17 orang gitu guys. Beberapa diantaranya ada yang berprofesi sebagai pegawai bank BUMN dan dosen setempat. Dan yang lebih syoknya lagi nih ya, kasus ini udah terjadi di tahun 2010 lalu dan baru terungkap sekarang, tahun ini. Selama 14 tahun ini kemana aja? Please deh. Lagi-lagi pihak berwenang dipertanyakan masyarakat ya guys. Duh, gak habis pikir 14 tahun loh. 14 tahun. Yang aku heranin, di sana mahasiswanya pada nggak curiga apa ya? Misal pas mereka masuk ke perpustakaan gitu, nggak ada hal yang mencurigakan kah? Karena kan 1.000 triliun itu jumlah yang nggak sedikit ya guys. Aku jadi penasaran deh gimana cara kerjanya. Gimana caranya mereka itu nutupin uang segitu banyaknya, aka uang palsu itu. Apa jangan-jangan perpusnya itu ada larangan masuk selain petugas lagi? Duh, gak ngerti lagi deh aku, makin edan aja ya dunia ini. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana hal itu terjadi. Jadinya kan masyarakat berspekulasi ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Tuliskan di kolom komentar ya. Please tetap waspada ya guys, terutama dalam hal transaksi. Biasanya kita yang nggak tahu apa-apa tentang uang palsu bisa aja ikut kena dampaknya. Misal ya guys, kita belanja di satu warung, terus warung itu punya uang palsu gitu ya. Mungkin ada salah satu pembelinya yang ngasih uang palsu dan dia nggak tahu. Terus kita belanja ke sana, dapat kembalian uang palsu dari warung itu, dan akhirnya kita sama-sama nggak tahu, nggak sadar kalau itu uang palsu. Terus kita pergunakan kembali untuk transaksi lainnya. Akhirnya uang palsu itu beredar deh kemana-mana. Dan untuk hukum kita pun bisa terkena dampaknya guys. So be careful. FYI, ada beberapa cara untuk mengedarkan uang palsu. Nah, kalau dari yang ke-17 orang ini diketahui mereka melalui transaksi jual beli ya mengedarkannya. Ada banyak kemungkinan uang palsu itu dapat menyebar. Salah satunya transaksi di tempat ramai dan terburu-buru guys. Contohnya di tempat-tempat seperti pasar, terminal, atau toko kecil yang ramai. Itu membuat korban kesulitan untuk memeriksa uang itu asli atau enggak. Biasanya kan kalau kalian pernah ya belanja ke warung-warung yang emang lagi crowded situasinya, dagangnya itu bisa sama sekali nggak kepikiran sama uang asli atau palsu gitu. Kalau misalnya uang itu dilihat udah pas, udah sesuai sama harga, ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi kemungkinan besar mereka beroperasi di tempat-tempat yang seperti itu ya. Selain itu, penukaran uang dengan alasan yang mendesak juga bisa menjadi faktor beredarnya uang palsu. Semisal tiba-tiba ada orang yang gucuk-gucuk datang ke kalian, terus tiba-tiba minta tukaran uang dong dengan alasan yang mendesak dan dia di situasi yang lagi buru-buru, itu kalian pasti nggak bakal sempat meriksa uang itu asli atau bukan. Jadinya di situasi crowded seperti itu dia bisa mengelabui korbannya untuk mendapatkan uang asli dan menukarnya dengan uang palsu. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, kita perlu waspada dengan melakukan hal ini guys. Yang pertama, kita perlu mengecek keaslian uang dengan 3D. Bukan 3 dimensi ya guys, tapi dilihat, diraba, dan diterawang. Untuk dilihat, perhatikan warna dan detail cetakan. Uang palsu biasanya terlihat lebih buram atau terlalu cerah. Dan diraba, rasakan tekstur uang, terutama bagian gambar atau teks timbul. Tidak lupa diterawang, cek tanda air atau watermark, dan benang pengaman. Nah, jadi gitu guys. Next, kalau kalian khawatir sama uang palsu, jangan lupa lakuin tips tadi ya. Selain itu juga bisa gunakan alat pendeteksi uang palsu. Gunakan mesin pendeteksi uang atau lampu ultraviolet juga bisa membantu ya guys. Selanjutnya, hindari transaksi dengan orang yang gak dikenal. Selalu waspada ketika menerima uang dari orang asing atau yang gak dikenal secara tiba-tiba ya guys. Takutnya itu transaksi bodong. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri uang palsu itu guys.
Yang pertama, tidak memiliki tekstur timbul. Biasanya uang asli di bagian tertentu seperti angka nominal, tulisan Bank Indonesia, dan gambar utama terasa kasar karena dicetak dengan teknik cetak timbul atau intaglio. Berbeda dengan uang palsu, biasanya terasa rata atau halus karena menggunakan teknik cetak biasa. Selanjutnya, kualitas kertas yang berbeda. Uang asli terbuat dari serat kapas sehingga lebih lentur, kuat, dan tidak mudah sobek meskipun dilipat berkali-kali. Sedangkan uang palsu, kertasnya terasa licin, mudah sobek, atau kaku-kaku, mirip dengan kertas fotokopi. Lalu warnanya juga cepat luntur. Uang asli warna tidak luntur bahkan jika digosok dengan keras. Namun uang palsu warna mudah pudar atau luntur jika digosok dengan tangan atau kain basah. Gimana guys? Udah tahu kan sekarang? Memang sulit sekali yang membedakan antara uang palsu dan uang asli. Jadi kita harus lebih waspada dalam mengenali keaslian uang ya guys. Jadi jangan sampai ketipu deh guys. Kan sayang kalau semisal ada orang yang mau nukar uang ke kita 100.000, terus uang itu palsu, dianya dapat uang yang asli dong. Nah, selain itu menariknya lagi ada konspirasi baru guys. Sebagian masyarakat menganggap kasus ini pengalihan isu kenaikan PPN 12%. Jadi dari kasus ini orang-orang dibuat takut untuk melakukan transaksi secara cash dan akan beralih ke e-money atau e-wallet yang udah pasti kena PPN 12% guys. Is that make sense guys? Kalau menurut kalian gimana? Apakah itu masuk akal? Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. So please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.